Instagram konon mengalokasikan dana senilai ratusan ribu dolar AS untuk keperluan tersebut. Tak diketahui influencer mana saja di TikTok yang dibidik oleh Instagram. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Instagram sedang bersiap nih meluncurkan Reels, layanan berbagi video pendek yang bakal menjadi pesaingnya TikTok. Reels bakal hadir pada awal bulan Agustus ini. Belakangan nih, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Instagram berencana menyogok para influencer TikTok supaya beralih mengisi konten di Reels. Instagram konon mengalokasikan dana senilai ratusan ribu dolar AS untuk keperluan tersebut. Tak diketahui influencer mana saja di TikTok yang dibidik oleh Instagram. Yang jelas, apabila benar, maka rencana itu menggambarkan persaingan yang makin meruncing nih antara kedua media sosial ini. Di sisi lain, TikTok sendiri juga menerapkan taktik yang mirip melalui program pembagian dana senilai 200 juta dolar AS atau 2,9 triliun untuk mendukung pendapatan kreator konten di platform itu. Reels memiliki fitur berbagi video pendek yang mirip TikTok nih. Bedanya, durasi maksimal video di Reels lebih pendek, yakni 15 detik, berbanding 60 detik di TikTok. Saat ini, Reels sedang uji coba di India, Brasil, Prancis, dan Jerman. Nantinya Reels akan diintegrasikan nih di dalam Instagram Stories. Instagram mengatakan Reels bakal hadir di 50 negara di seluruh dunia, tapi tanggal resmi peluncurannya belum diungkap. Sebagaimana dihimpun dari Business Insider, Instagram dan perusahaan induknya Facebook agaknya merasa terancam nih dengan popularitas TikTok yang terus menanjak. TikTok pada April lalu mencatatkan angka yang luar biasa, diunduh sebanyak 2 miliar kali. Selain berhasil merengkuh para pengguna berusia muda, aplikasi ini juga menarik perhatian pemerintah AS karena dicurigai meneruskan informasi ke Cina. Sementara itu, bos TikTok, Kevin Mayer, tampaknya kesal banget nih dengan pernyataan Mark Zuckerberg soal patriotisme. Ia pun menyerang Facebook dengan menyebut media sosial terbesar ini sebagai tukang tiru. Dalam kesaksian di depan parlemen AS yang membahas soal monopoli internet, Mark menggembar-gemborkan Facebook sebagai perusahaan kebanggaan Amerika. Kami percaya pada nilai-nilai demokrasi, kompetisi, inklusi, dan kebebasan berekspresi di mana ekonomi Amerika dibangun di atas itu, kata Mark Zuckerberg. Banyak perusahaan teknologi lain berbagi nilai-nilai ini, tetapi tidak ada jaminan nilai kita akan menang. Sebagai contoh, Cina sedang membangun versi internetnya sendiri yang berfokus pada ide-ide yang sangat berbeda dan mereka mengekspor visinya ke negara lain, tambah Mark Zuckerberg, seperti dikutip dari CNBC Internasional. Bagi bos TikTok, pernyataan yang bersifat patriotisme ini adalah cara yang tidak adil untuk menyerang aplikasi Cina buatan ByteDance ini. Di TikTok, kami menyambut kompetisi. Kami pikir persaingan yang adil membuat kita semua lebih baik, kata Kevin Mayer dalam catatan blog yang dipostingnya Rabu. Tapi, mari kita fokuskan energi kita pada persaingan yang adil dan terbuka dalam melayani konsumen kita daripada memfitnah menggunakan cara pesaing kami, yaitu Facebook yang menyamar sebagai patriotisme dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran kami di AS. Kevin Mayer juga mengecam nih upaya Facebook untuk membangun aplikasi peniru TikTok untuk memposting video pendek dan merupakan salah satu aplikasi paling populer di kalangan remaja dan anak muda. Bagi mereka yang ingin meluncurkan produk kompetitif, kami katakan silahkan, tulis Kevin Mayer. Facebook bahkan meluncurkan produk peniru lain, Reels, setelah aplikasi peniru sebelumnya Lasso gagal dengan cepat. Sebagai informasi, Lasso adalah aplikasi video pendek serupa TikTok yang diluncurkan pada 2018 silam. Aplikasi ini kemudian ditutup bulan lalu karena kurang berkembang ternyata. Sebagai gantinya nih, Facebook mengembangkan Reels dari Instagram dan akan meluncurkan layanan pada Agustus di India. AS memang secara terang-terangan sedang mengkaji kehadiran TikTok di AS. Pemerintah Presiden Donald Trump mencari bukti nih, apakah TikTok memiliki masalah privasi dan keamanan nasional. AS juga menyoroti undang-undang Cina yang mewajibkan perusahaan Cina menyerahkan data ke pemerintah jika diminta. Dalam konflik yang terus memanas ini, posisi Kevin Mayer pun disoroti sebab dia adalah warga negara AS yang bekerja sebagai bos TikTok, aplikasi yang sedang dipantau ketat oleh pemerintah. Keputusan Kevin Mayer untuk menjadi CEO TikTok sebenarnya cukup mengejutkan nih, karena ya posisinya di perusahaan lama tak kalah bagus. Ia adalah petingginya Disney. Ia menjabat orang nomor 1 TikTok pada awal tahun ini dan disebut tugasnya membangun kembali hubungan dengan regulator negara lain yang menyoroti TikTok. Kami menerima ini dan menerima tantangan untuk memberikan kepastian melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, ujar Kevin Mayer.
Kami percaya nih, penting untuk menunjukkan kepada pengguna, pengiklan, kreator, dan pembuat peraturan bahwa kami adalah anggota komunitas Amerika yang bertanggung jawab dan berkomitmen yang mengikuti hukum AS, terangnya. Pada Maret lalu, TikTok mengumumkan rencana pembuatan pusat transparansi dan akuntabilitas untuk mengungkapkan kebijakan dan algoritma kontennya. Dalam pernyataan barunya, Mayer meminta aplikasi media sosial lainnya untuk juga mengungkapkan algoritma, kebijakan moderasi, dan aliran data mereka ke regulator. Wah, semakin panas aja nih hubungan antara Facebook dan TikTok. Ya memang seperti itulah bisnis ya, senggol sana senggol sini. Yang terpenting kepentingan bisnisnya tercapai. Nah gimana nih pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar.